Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak kelas 7 A, B, dan C. Nah, materi pembelajaran bahasa Inggris kita hari ini adalah tentang describing animals atau mendeskripsikan binatang. Sebelum beranjak ke materi pembelajaran, Ibu akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran dari materi hari ini. Nah, apa saja tujuan pembelajarannya? Yang pertama, siswa dapat memahami fungsi dari teks deskripsi. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan ciri-ciri binatang. Yang ketiga, siswa dapat menulis deskripsi dari suatu binatang tertentu. Dan yang keempat, siswa dapat menggunakan simple present tense untuk menulis tentang deskripsi hewan. Nah, itu dia tujuan pembelajaran dari materi hari ini. Nah, sekarang kita akan beranjak ke topik yang pertama. Nah, di situ ada kata animals. Animals, it means binatang. There are two types of animals. Ada dua jenis dari binatang. Yang pertama ada wild animals atau binatang liar. Dan yang kedua ada tame or domestic animals. Tame itu jinak, sedangkan domestik itu adalah peliharaan. Nah, lanjut. Nah, anak-anak, ini dia contoh dari wild animals atau binatang liar. Okay, there are many examples of wild animals. Nah, di sini ada banyak sekali contoh dari hewan-hewan liar. Kalian bisa sebutkan nama-namanya dan perhatikan ya artinya juga. Oke, di situ yang pertama ada kangaroo, and then monkey, snake, zebra, lion, giraffe, tiger, elephant, bull, hippo, panda, antelope, eagle, ostrich, vulture, and gorilla. Nah, apa sih yang kalian tahu tentang wild animal? Wild animal itu sekali lagi adalah hewan liar. Nah, hewan liar itu berarti hewan yang hidupnya tanpa bantuan manusia, alias hewan yang hidupnya di alam liar. Nah, selanjutnya di sini ada names of domestic animals. Nama-nama dari binatang peliharaan. Nah, biasanya kalau domestic animals itu termasuk ke tame animals ya. Jadi domestic animals itu atau binatang peliharaan itu biasanya hewan jinak ya. Nah, di sini ada beberapa contoh dari hewan peliharaan atau domestic animals. Nah, kalian bisa lihat di situ ada gambar, kemudian ada bahasa Inggrisnya. Nah, yang pertama di situ ada gambar sapi. Sapi itu cow. And then deer, dog, dove, sheep, hen, parrot, turkey, duck, horse, rabbit, cat, donkey, and pig. Nah,
itu dia contoh-contoh dari binatang peliharaan. Nah, selanjutnya kita akan beranjak ke topik yang kedua, yaitu tentang physical characteristic of animals atau ciri-ciri fisik dari binatang. Nah, tentunya setiap binatang itu mempunyai ciri-ciri yang berbeda dengan binatang yang lainnya. Nah, di sini ada beberapa vocabulary atau kosakata terkait dengan physical characteristic of animals. Nah, mari kita lihat dan baca bersama-sama ya. Trunk, belalai. Scales, sisik. Horn, tanduk. Fur or feather, bulu. Tail, buntut. Wings, sayap. Shell, kulit. Beak, paruh. Antennae, antena. Backbone, tulang belakang. Spots, totol. Stripes, belang. Claws, cakar. Legs, kaki. Ear, telinga. Nose, hidung. Dan eyes, mata. Nah, itu dia beberapa vocabulary atau kosakata yang terkait dengan physical characteristic of animals atau ciri-ciri fisik dari binatang. Nah, coba anak-anak lihat ya. Di situ ada kata fur or feather. Nah, fur or feather itu mempunyai arti yang sama, yaitu sama-sama memiliki arti bulu. Bulu ya artinya, fur or feather itu. Nah, tapi kalau fur itu lebih digunakan untuk mendeskripsikan hewan yang berbulu lebat. Misalnya kayak rabbit atau kelinci, kucing, dan sebagainya. Tapi kalau untuk feather itu biasanya digunakan untuk mendeskripsikan burung. Atau kata lainnya, feather itu bulu burung. Nah, kalau fur itu bulu yang lebat yang dapat kita temui pada hewan kelinci, kucing, dan sebagainya. Kalau feather itu bulu yang dapat kita temui di burung ya. Nah, itu perbedaannya. Oke, untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang adjectives for describing animals. Adjectives it means kata sifat. Jadi di sini kita akan belajar tentang kata sifat yang digunakan untuk mendeskripsikan binatang. Nah, anak-anak perhatikan di situ ada banyak sekali vocabulary atau kosakata terkait dengan adjectives for describing animals. Kalian bisa baca bahasa Inggrisnya dan artinya ya. Nah, yang pertama, adorable, menggemaskan. Furry, berbulu. Heavy, berat. Giant, besar sekali. Colorful, berwarna. Cute, imut. Fast, cepat. Large, besar. Beautiful, cantik atau indah. Poisonous, memiliki racun. Loud, keras. Lazy, malas. Energetic, energik. Aquatic, amphibious, amfibi. Omnivorous, omnivora. Carnivorous, karnivora.
long, panjang, short, pendek, sharp, tajam, dan slow, pelan atau lambat. Nah, itu dia beberapa vocabulary atau kosakata yang terkait dengan adjectives for describing animal. Nah, untuk topik selanjutnya kita akan belajar tentang how to describing animals, bagaimana cara untuk mendeskripsikan binatang. Nah, sebelumnya kita akan membahas dulu tentang apa itu descriptive text. Nah, descriptive text is the text to describe about something. Jadi, descriptive text itu adalah teks yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan tentang sesuatu. Nah, baik itu binatang, kemudian manusia, tempat, dan sebagainya. Nah, teks deskriptif mempunyai dua generic structures atau struktur teks. Yang pertama ada identification dan yang kedua ada description. Kalau di identification itu biasanya ada di awal kalimat atau biasanya awal paragraf. Itu namanya identification. Nah, kalau identification itu berisi gambaran umum dari binatang tersebut. Nah, sedangkan kalau description, itu biasanya ada di paragraf kedua. Pokoknya setelah identification pasti ada paragraf description. Nah, paragraf description ini biasanya berisi tentang ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh binatang tersebut. Oke. Nah, di sini ada language features dari descriptive text. Jadi, untuk mendeskripsikan binatang, kalian dapat menggunakan present tense. Apa sih present tense? Present tense itu adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung sekarang. Nah, kita lihat di situ ada patterns atau pola kalimatnya. Nah, ada subjek plus main verb. Apa sih main verb tuh? Main verb itu adalah kata kerja bentuk pertama, kemudian diikuti dengan objek. Nah, contohnya di situ subjeknya it, main verbnya eats, objeknya ada lives. It eats, lives. Nah, kenapa eats-nya ada s-nya di situ? Karena kalau it itu pasti verbnya menggunakan tambahan s ya. Jadi kalau misalkan subjek I, you, we, they itu nggak usah pakai s. Sedangkan untuk subjek she, he, it itu verbnya itu ditambahkan abjad s. Nah, itu dia. Jadi contohnya kita lihat it eats, lives. Nah, yang kedua juga sama, itu kan di situ kan subjeknya ada it juga. Kemudian verbnya juga ditambahkan huruf s. Jadi it runs fast. Nah, di situ lihat di yang paling bawah ya, kalimat yang paling bawah. Not, but in describing animals you only use its subject.
Jadi untuk mendeskripsikan binatang, kalian hanya menggunakan subjek it. Nah, subjek it itu menunjukkan hewan ataupun benda mati. Nah, pakainya subjek it ya. Oke, lanjut. Nah, anak-anak di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang membantu kalian untuk mendeskripsikan binatang. Nah, jika kalian bingung nih misalkan mau nulis apa ya? Nah, kalian bisa menggunakan beberapa pertanyaan di sini untuk mendeskripsikan binatang. Nah, lihat di kolom yang pertama. Ada kalimat what is it? What size is it? What physical characteristic does it have? What does it eat? How does it move? Where does it live? Nah, di kolom yang kedua itu berarti jawaban dari kolom yang pertama ya. Kolom yang berupa kalimat pertanyaan untuk mendeskripsikan binatang. Nah, misalkan di situ what is it? Nanti kalian bisa jawab it is a bird atau it is a bear atau it is a snake dan seterusnya, terserah kalian. Nah, jadi apa saja sih yang bisa kita tulis ketika mendeskripsikan binatang? Banyak ya, kita dapat menuliskan ukuran dari binatang tersebut, apakah ukurannya besar, kecil, atau besar sekali. Nah, kemudian kalian juga bisa menuliskan ciri-ciri fisiknya dari binatang tersebut. Misalnya, it has 4 legs atau it has no legs, it has wings, etc. Terus makanannya apa? Nah, bagaimana cara dia pindah? Dan bagaimana cara dia bertahan hidup? Kalian bisa menuangkannya dalam sebuah kalimat atau paragraf deskripsi. Nah, anak-anak di sini ada contoh dari describing animal. Ya. Nah, sebelumnya kan kita sudah menjelaskan tentang struktur dari descriptive text, yaitu ada dua ya, identification dan description. Nah, kita lihat yang kalimat pertama itu giraffe is a wild animal. Nah, ini masuknya ke bagian identification karena di sini menggambarkan gambaran umum dari binatang tersebut. Giraffe is a wild animal. Jerapah adalah binatang liar. Kemudian diikuti dengan description atau deskripsi yang berisi ciri-ciri khusus dari binatang tersebut. Nah, it is tall, it has 4 legs, long neck and 2 horns. It eats leaves, it lives on the land. Nah, kenapa di situ ada it? Karena it di sini itu berfungsi sebagai pronoun atau kata ganti dari giraffe. Nah, giraffe itu kan binatang, ya kan? Otomatis kata gantinya menggunakan subjek it. Nah, perlu diingat kembali subjek it ini berarti menunjukkan hewan atau benda. Nah, itu contoh yang pertama ya. Sekarang ada contoh yang kedua. Nah, tadi kan tentang giraffe atau jerapah. Sekarang tentang elephant atau gajah. Kita lihat kalimat yang pertama. Elephant is a wild animal. Nah, termasuk ke bagian identification karena di bagian ini menggambarkan gambaran umum dari
binatang tersebut, yaitu 11 is a wild animal. Gajah adalah binatang liar. Nah, kemudian diikuti dengan paragraf description. Ya, it is big. It has 4 legs, long trunk, and 2 tusks. It eats grass. It lives on the land. Nah, topik yang terakhir adalah kita membahas tentang praktek. Bagaimana prakteknya? Anak-anak perhatikan ya di sini. Untuk praktek, please make a group consist of 2 people per group. Then you write with your partner about describing animals. Nah, jadi untuk prakteknya silakan kalian kerja kelompok ya atau diskusi. Jadi satu kelompok itu isinya 2 orang. Nanti kalian coba bikin deskripsi dari binatang yang kalian sukai. Misalnya binatang favorit kalian itu kelinci. Nah, kalian bisa mendeskripsikan kelinci tersebut. Nah, tugasnya nanti ditulis di buku tulis kalian, difoto, kemudian dikirim ke Google Classroom. Sampai sini paham ya anak-anak? Nah, cukup sekian materi tentang describing animals hari ini. Nah, jika ada yang ingin bertanya, kalian bisa ajukan pertanyaan kalian di kolom komentar Google Classroom atau bisa melalui chat pribadi ke WA Ibu ya. Oke. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.